Halo semuanya, selamat datang di channel Mafia Gadget bareng gue, Siwa. Di video kali ini gue mau sedikit review atau first impression soal iOS 14 di iPhone 6s gue. Oh ya, ini masih versi beta ya, belum versi yang final. Untuk iOS 14 sendiri makan memori hampir 4 GB. Jadi kalau mau install iOS 14 ini kalian harus nyediain memori minimal 4 GB. Gue tunjukin dulu iPhone ini udah keinstall iOS 14. Nih, udah iOS 14. Ada beberapa fitur baru dari iOS 14. Yang pertama itu Apps Library. Dia munculnya setelah slide terakhir dari home screen. Intinya aplikasi kalian jadi dikelompokkan secara otomatis sesuai dengan kategorinya. Kayak gini lah kira-kira. Ada social, entertainment, productivity, dan lain-lain. Terus di iOS 14 juga desain pop-up notification buat Siri sama phone call juga berubah. Hey Siri. Kalau yang Siri desainnya jadi kayak gini, dia bulat doang di bagian bawah. Jadi nggak nutupin semua screen lagi kayak waktu di iOS sebelumnya. Open Safari. Nah, terus pop-up notification buat phone call juga jadi kayak gini. Cuma pop-up kecil di bagian atas aja. Jadi nggak nutupin semua layar juga. Oke sih ini menurut gue. Terus widget. Jadi sekarang kita bisa atur widget masuk ke home screen. Caranya kalian sentuh aja beberapa detik salah satu apps di home screen. Nah, kalau udah gini tinggal sentuh di icon plus yang ada di bagian atas ini. Terus tinggal pilih aja widget mana yang mau kalian munculin. Ada beberapa pilihan bentuknya juga yang kalian bisa pilih. Kalau udah tinggal sentuh di add widget ini. Kalian bisa nambahin lebih dari satu widget. Ya kayak gini lah kira-kira. Smart Stack ini bisa di slide kayak gini. Yang kotak juga bisa sebenarnya, tapi harus kalian tumpuk dulu. Kayak gini. Kalau udah digabung dia jadi bisa di slide kayak gini. Terus buat yang suka pakai voice memo, di iOS 14 sekarang udah bisa ngatur penyimpanan file. Jadi filenya bisa disimpan per folder. Tinggal sentuh aja di icon folder ini, terus kasih nama foldernya. Di iOS 14 juga nambah wallpaper baru. Ini wallpapernya, cuma nambah satu desain dengan 3 pilihan warna. Nah, Memoji stickers di iOS 14 juga ada tambahan buat custom desainnya. Salah satunya yaitu ini, biar kekinian jadi ada pilihan custom buat pakai masker.
kayak gini. Terus masker ini juga bisa diatur warnanya. Dan kalau udah jadi, sekarang di stikernya juga ada ekspresi tambahan. Yang ini salah satunya. Ekspresi ini kalau nggak salah belum ada di iOS sebelumnya. Bagus banget sih memoji stiker ini, kepake banget buat chatting. Terus di iOS 14 juga ada aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Translate. Mana ya? Oh, ini. Tapi pilihan bahasanya belum banyak, baru segini aja. Kayaknya masih jauh lebih lengkap Google Translate sih. Tapi bolehlah kita cobain dulu. Bahasa Korea apa ya? Arasso. Nah, selain itu di iOS 14 juga udah bisa picture in picture. Jadi kalau lagi nonton kita bisa buka aplikasi yang lain tanpa harus nutup videonya. Contohnya kayak gini nih. Pas lagi nonton tekan aja di tombol home-nya. Terus ukurannya juga bisa diatur. Ini bisa dipindah-pindah juga. Kayak gini lah kira-kira. Soal performanya di iPhone 6s gue ini kadang suka nge-lag sih. Terus masih ngebug juga. Contohnya kayak gini. Gue nemuinnya di WhatsApp. Selain jadi suka tiba-tiba nge-close sendiri, kadang tab keyboardnya juga suka hilang. Nih, kayak gini. Keyboard buat typing chatnya hilang. Jadi kalau kayak gini harus di restart dulu, baru bener lagi. Tapi kalau buat sosial media kayak Twitter sih masih lancar-lancar aja. Instagram juga sama, tetap lancar. Nggak ada masalah apa-apa. Yang paling parah buat gue soal baterainya sih. Sumpah boros banget. Nih lihat, dari 96% dipakai cuma 1 jam udah langsung drop ke 20%. Nih, tuh lihat. Cuma 1 jam doang. Tapi ini di 6S gue ya, yang baterai health-nya udah 82%. Kalau iPhone kalian baterai health-nya lebih banyak, mungkin lebih irit juga. Tapi gua rasa ini tetap parah sih. Di iOS 13 aja soalnya nggak sampai seboros ini. Parah banget ini. Terus ini untuk skor benchmarknya di iOS 14 emang lebih turun, tapi cuma sedikit sih, nggak terlalu signifikan. Oh iya, gue lupa kasih tahu. Ini untuk list device yang support iOS 14 ya. Yang paling tua itu iPhone 6s sama iPhone SE yang versi pertama. Ya, inilah salah satu kelebihannya iPhone, masih suka ngasih update ke produknya yang udah tua. Tapi gue rasa iOS 14 ini bakal jadi updatean iOS terakhir sih buat iPhone 6s. Sekali lagi, iOS 14 ini masih versi beta. Saran gue jangan diinstal dulu. Gue harap sih di versi finalnya nanti udah bisa lebih oke lagi. Terutama soal baterai, asli itu parah banget borosnya. Makasih ya udah nonton video ini.
Bantu subscribe channelnya, like kalau kalian suka, dan dislike kalau nggak suka. Jaga kesehatan and stay happy. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.